Ya, masih belum nambah ya. Jadi kita mulai saja dulu dari apa yang sudah masuk di Google Sheet ini pertanyaannya. Ya, saya mengawali dulu teknik budidaya modern itu kalau disampaikan di video itu ada beberapa. Jadi yang mungkin saudara sudah kenal karena sudah juga dikerjakan atau dipilih sebagai salah satu topik small project, yaitu hidroponik, gitu ya. Nah, sekali lagi materi hidroponiknya baru disampaikan ketika small project-nya sudah akan berakhir. Sayangnya seperti itu ya, jadwalnya memang agak susah untuk mensupport small project yang harus dikerjakan sejak awal. Ya, jadi selain hidroponik itu teknik budidaya modern kalau yang disampaikan ada tanaman vertikal dan juga kultur jaringan. Ya, jadi pada prinsipnya budidaya itu adalah perbanyakan. Jadi untuk melestarikan keturunan dari tanaman itu secara konvensional maupun secara modern itu sudah diterapkan di tanaman-tanaman hortikultura. Nah, terkait dengan materi hari ini saya masuk ke pertanyaan pertama. Jadi media untuk hidroponik, ya hidroponik itu adalah metode propagasi atau perbanyakan yang medianya adalah mengutamakan air, jadi bukan tanah, ya, bukan tanah seperti halnya kalau dilakukan perbanyakan secara konvensional. Nah, media air ini itu awalnya adalah media air, kemudian semakin lama semakin berkembang, banyak materi atau bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk mendukung hidroponik ini. Gitu. Jadi tidak hanya air, tetapi air itu juga ditambahkan bahan-bahan yang bisa mengikat air, itu sehingga tanaman bisa bertahan di sana dan tumbuh dengan baik. Nah, salah satunya adalah yang ditanyakan di sini. Berapa lama umur pakai atau daya tahan hidrogel? Ya, karena sebagai media tanam, salah satu bentuk media tanam di hidroponik. Apakah akar tanaman yang terendam hidrogel memungkinkan untuk terjadi pembusukan? Ya, kalau seperti yang dilihat di video, ya, atau mungkin sudah browsing juga hidrogel itu seperti apa, sudah paham bentuknya, maksudnya materinya kira-kira sudah terbayang, walaupun mungkin tidak secara langsung, apakah sudah bisa dipahami, oh hidrogel itu seperti itu, gitu. Sudah bisa dipahami? Sebelum kita diskusikan lebih lanjut, terutama Mbak Lisa ini yang tanya. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi kalau yang banyak kita lihat, saya juga sekali dua kali sudah pernah melihat di pameran-pameran itu ada tanaman di dalam wadah kaca gitu yang di dalamnya ada butiran-butiran warna-warni begitu ya. Nah, itu adalah gel yang fungsinya adalah untuk menyerap air, untuk mengikat air. Nah, kenapa materi ini dipilih yang mengikat air? Tujuannya adalah untuk mengurangi apa coba? Tujuannya apa? Kalau hidrogel itu sifatnya adalah mengikat air, salah satu tujuannya atau keuntungannya apa? Mengurangi penggunaan air mungkin. Ya, mengurangi penggunaan air. Jadi kita tidak perlu secara periodik gitu ya menyiram seperti halnya kalau kita menanam dengan media tanah gitu. Karena gel ini awalnya ketika belum dimasukkan digunakan sebagai itu dia butiran-butiran kecil kering gitu ya. Nah, begitu dimasukkan ke wadah kemudian diberi air, dia mengembang setelah mengabsorpsi air. Nah, ketika air itu terjerap pada butiran-butiran gel itu, maka diharapkan air itu menjadi tersedia dalam kurun waktu tertentu. Ya, tentunya juga tidak boleh
serta-merta karena sudah pakai hidrogel kemudian sama sekali tidak ditengok gitu ya. Karena apa? Kalau menggunakan hidrogel pun masih perlu ditengok karena apa? Kita tidak boleh mengandalkan karena sudah hidrogel, bahan itu sudah mengikat air, maka saya bisa mengharapkan tanaman yang saya tumbuhkan itu tanpa melakukan penyiraman lagi misalkan. Pertanyaan pertama dulu, kira-kira masih memerlukan pemberian air atau tidak? Masih, Bu. Masih. Nah, kenapa kok masih? Mungkin karena hidrogelnya kan nanti airnya diserap oleh tanaman. Jadi walaupun hidrogelnya mengandung air, tapi nanti airnya semakin lama semakin berkurang. Walaupun dengan pengurangan air yang tidak secepat penggunaan tanah seperti itu. Ya, jadi benar sekali jawabannya. Jadi saudara harus tetap ingat karakter tanaman, ya. Dia melakukan transpirasi, ya, menguapkan uap air, yang mengeluarkan air dalam bentuk uap, kemudian membutuhkan air untuk fotosintesis, begitu ya. Jadi walaupun dikatakan air tersedia, itu bukan berarti tidak habis dipakai oleh tanaman, gitu ya. Makanya saya katakan dalam kurun waktu tertentu. Tergantung kita memberikan air pada wadah besarnya seberapa, gitu ya. Makanya seringkali ketika di proposal dulu menggunakan polybag, menggunakan botol, gitu. Nah, ukurannya berapa? Ukuran itu sangat penting untuk menentukan berapa banyak media yang kita masukkan. Ya, jangan sampai polybagnya kecil, terus medianya terlalu penuh, atau polybagnya besar, medianya sedikit, gitu, sehingga rasio ruang untuk tumbuhnya itu tidak baik. Nah, demikian juga dengan hidrogel ini, gitu ya. Kalaupun kita tahu bahwa fungsinya hidrogel itu adalah untuk mengikat air, gitu, supaya kita tidak sering-sering menyiram, tetapi karena kita paham bahwa tanaman itu juga melakukan metabolisme, melakukan transpirasi, melakukan fotosintesis, pasti pada satu saat tertentu air itu akan berkurang dan bisa habis. Nah, berarti tetap harus dilihat, gitu ya, tetap harus ditengok. Kira-kira ini kalau sudah kelihatan sudah mulai banyak turun, airnya harus segera ditambah lagi, gitu ya. Nah, sehingga berapa lama umur pakai atau daya tahan hidrogel? Ini saya nggak tahu. Yang dimaksud daya tahan itu apakah kemampuan dia mengikat air atau kaitannya itu tadi berapa lama tanaman yang ditumbuhkan di hidrogel itu harus ditambah air lagi, gitu ya. Nah, kalau yang harus ditambah air lagi, mungkin penjelasan saya tadi sudah cukup ya. Nah, kalau terkait apakah dia bisa dipakai terus-menerus, begitu ya. Nah, tentunya juga semua bahan itu ada umurnya, gitu ya. Tanah pun itu harus kita ganti, ya. Tanah pun itu harus kita ganti loh. Sehingga kalau kita menumbuhkan tanaman di dalam pot, ya, itu perlu kita bongkar, gitu ya. Kita bongkar kalau kita ingat dulu materi yang terdahulu, bukan hanya mengurangi jumlah akar, tetapi juga mengganti tanah, gitu. Karena apa? Tanah, apalagi tanah di pot, ya, gitu. Karena nutrisi-nutrisi itu yang sudah digunakan oleh tanaman kemungkinan besar sangat berkurang, ya, sehingga tanahnya harus diganti lagi dengan tanah yang subur. Nah, sama halnya dengan hidrogel ini, gitu ya. Hanya tidak ada saya belum pernah melihat misalkan hidrogel itu ada tertulis expired date-nya itu kapan, misalnya gitu ya. Nah, itu saja bisa dipakai sebagai ukuran atau sebagai standar bahwa hidrogel itu tidak baik, ya, tidak baik dipergunakan secara terus-menerus. Mungkin bisa, tetapi hasilnya semakin tidak maksimal, seperti hanya tanah tadi, gitu ya. Kalau tidak kita ganti, mungkin struktur dari hidrogel itu juga akan tidak sebaik di awal,
Ya, misalnya daya serap airnya, daya ikat airnya itu semakin lama mungkin saja semakin berkurang. Jadi kalau ditanya berapa lama, saya tidak bisa menjawab 1 minggu, 2 minggu atau 2 bulan dan seterusnya gitu ya. Tetapi tentu ada batasnya, gitu ya. Ada batasnya berapa lama hidrogel itu bisa mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah akar tanaman yang terendam hidrogel memungkinkan untuk terjadi pembusukan? Nah, ini saya rasa teman-teman ada yang punya jawabannya ya. Memungkinkan terjadi pembusukan atau tidak? Loh, kok tidak ada yang jawab? Memungkinkan atau tidak? Kalau tidak ya tidak, kalau memungkinkan ya dijawab memungkinkan gitu. Terjadi pembusukan. Kalau menurut saya memungkinkan sih Bu, kalau menurut saya. Memungkinkan karena apa? Karena kalau kita lihat dari aktivitas tumbuhan itu kan kita tidak tahu pasti kapan mereka akan menyerap, kapan mereka tidak akan menyerap kan kita tidak tahu pasti. Itu tergantung dari kondisi fisiologis dari tumbuhannya. Jadi misalkan tidak menyerap dalam keadaan air itu terperangkap di hidrogel dan kondisi konten air atau kelembapan yang mungkin terlalu tinggi di daerah hidrogel itu membuat terjadinya suatu proses kimiawi yang membuat akar itu tuh terjadi proses pembusukan Bu. Kalau dari imajinasi gambaran di kepala saya Bu. Nggak kelihatan gambarnya di kepalanya Yudis. Oh iya, imajinasi saya. Iya, jadi saudara harus harus berimajinasi gitu ya, seperti Yudis tadi. Saudara harus membayangkan kira-kira bisa busuk nggak ya gitu. Kira-kira tanaman pun kalau ditumbuhkan di media tanah itu akarnya bisa busuk nggak? Nah, tinggal saudara mencari jawabannya. Kalau busuk, kalau kemungkinan busuk itu karena apa? Kalau tidak, itu karena apa? Kondisi apa? Gitu ya. Karena ini makhluk hidup ya, makhluk hidup yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Nah, selama kondisi lingkungannya itu ideal, ya, semuanya terpenuhi, semuanya dalam kondisi baik, itu pasti insya Allah, bukan pasti ya, insya Allah tumbuhnya akan baik. Tetapi mengapa terjadi pembusukan? Pasti ada sesuatu yang tidak ideal. Gitu ya. Ya, di tanah pun demikian. Gitu. Kenapa? Apakah mungkin terjadi pembusukan? Sangat mungkin. Gitu. Ya, karena itu tadi sehingga mengapa media perlu dibongkar, perlu diganti itu adalah untuk melihat apakah akar itu masih tumbuh sehat, misalkan gitu. Kenapa kok akar bisa menjadi tidak tumbuh sehat? Ya mungkin tanahnya, media tanahnya terlalu basah, gitu ya. Nah kembali lagi nih kalau ke hidrogel. Nah, kalau ke hidrogel itu bukan berarti bukan berarti air itu diserap semua di hidrogel, kemudian tidak ada air sama sekali di luar hidrogel, gitu ya. Ya mungkin kalaupun saudara pernah melihat media itu benar-benar tidak ada airnya, jadi hanya menggantungkan pada air yang ada di hidrogel. Itu tentu bisa diimajinasikan bisa bertahan berapa waktu, gitu ya. Jadi maksud saya begini, di luar butiran-butiran hidrogel itu masih ada air sedikit, gitu ya, air sedikit yang menggantikan air yang ada di hidrogel ketika air di dalam hidrogel itu habis atau semakin berkurang. Nah, sehingga kemungkinan pembusukan yang terjadi pada akar pada kondisi terendam itu bisa saja terjadi, gitu ya. Nah, karena kondisi yang tidak ideal itu tadi, gitu ya. Karena nutrisi pun itu kalau terlalu banyak, ya, misalkan pupuk NPK atau air kelapa atau apa yang kemarin ditambahkan ya pada perlakuan small project, itu kalau terlalu banyak tidak selalu memberikan efek yang lebih baik. Jadi terlalu banyak mungkin malah dia akan menyebabkan jaringan itu rusak dan akhirnya membusuk.
Ya. Karena ion-ion itu kan ada yang bersifat positif, negatif, mengakibatkan asam, mengakibatkan basa gitu. Nah, kita ingat metabolisme di dalam lingkungan, di dalam sel-sel akar itu juga sangat ditentukan oleh keluar masuknya ion H+. Gitu ya. Proton keluar masuk itu juga ditentukan, sehingga kalaupun kondisi menjadi tidak ideal gitu ya, jadi pertukaran ion H+ itu tidak berjalan dengan baik, maka di satu sisi pH menjadi semakin tinggi atau semakin turun gitu ya. Nah, ini tentu tidak baik bagi sel-sel atau sel-sel akar itu gitu ya. Jadi kembali lagi kita harus ingat karakter tanaman, sifat tanaman, fisiologi tanaman begitu ya. Karena saudara sudah memiliki ilmunya, fisiologi tanaman itu kan, fisiologi tumbuhan itu semester 4. Nah, itu jangan dilupakan gitu ya. Jangan dilupakan bahwa itu masih terus dibawa sampai saudara menanam dengan hidroponik, dengan vertikal, kemudian diberi stres lemah, stres kuat, itu tetap harus mengingat bagaimana sifat tanaman, gitu ya. Jadi apakah kemungkinan memungkinkan untuk terjadi busuk? Sangat memungkinkan, gitu ya. Jadi kondisinya kalau dari hidrogelnya sendiri itu memang dia menjaga keseimbangan air, tetapi di dalam larutan itu tentu tidak hanya air. Ya, seperti kemarin, kenapa kok ditambah air kelapa tambah mati, gitu ya. Nah, itu kan berarti kondisinya tidak ideal pada medium hidroponik itu, gitu kan ya. Padahal kita maksudnya memberi nutrisi, memberi ZPT, begitu ya. Tetapi ternyata pada kondisi itu tidak ideal, sehingga tidak hanya busuk, malah mati, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, misalkan ujian, esai, ataupun kuis gitu, imajinasi saudara ini yang dituntut untuk pengembangan ide gitu ya. Kalau kondisinya A bagaimana? Kalau kondisinya B bagaimana? Karena teori itu kondisi ideal ya. Teori itu kondisi ideal bagaimana pertumbuhan, tetapi dari jurnal, dari publikasi kita menjadi belajar. Oh, kalau terlalu berlebih itu begini. Oh, kalau kekurangan itu seperti ini. Oh, kalau kelebihan umur itu seperti ini. Kalau masih tumbuh itu seperti ini. Jadi itu adalah dasarnya gitu ya. Nah, ketika saudara nanti di lapang menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, gitu, misalkan menggunakan media sabut kelapa, menggunakan media hidrogel, gitu. Kira-kira seperti apa? Gitu. Nah, saudara berarti harus paham sifat tanaman dan juga sifat materi itu. Hidrogel itu sifatnya bagaimana, sabut kelapa itu bagaimana, arang sekam itu bagaimana, gitu ya. Sehingga ketika kemarin membuat proposal tinjauan pustaka, misalkan ada yang menggunakan arang sekam. Nah, itu kesempatan bagi saudara untuk mencari tahu, mencari informasi tentang arang sekam sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Karena tidak mungkin di kuliah ini ada materi tentang bagaimana arang sekam, sifatnya dan lain sebagainya, itu tidak bisa sedetail itu. Gitu. Nah, ketika atau melakukan small project, kemudian memilih menggunakan media itu, nah ini kesempatan bagi saudara untuk mencari info sebanyak-banyaknya terkait hal-hal yang belum bisa banyak diulas di kuliah, gitu ya. Itu saya rasa untuk jawaban nomor 1. Nah, kemudian, itu saya tautkan link. Saya tautkan link di situ, saudara bisa melihat banyak hal tentang keuntungan, kelemahan-kelebihan hidrogel, gitu ya, sifat-sifat hidrogel, gitu, bagaimana perlakuan tanaman yang ditumbuhkan dengan hidrogel, gitu ya, bisa dilihat di link itu. Nah, kemudian yang kedua ini saya tidak jawab di situ karena saya lebih menekankan ini tampaknya perlu didiskusikan saja, gitu ya. Jadi salah satu kelebihan hidroponik yaitu beberapa tanaman dapat dibudidayakan di luar musimnya, dalam kurung dilakukan petani dengan menggunakan media tanah. Nah, ini sampai di sini saya nggak paham, ini maksudnya dalam kurung itu menjelaskan yang mana ya, Mas Ulisa?
Menjelaskan yang sebelumnya, Bu. Jadi untuk Bagaimana pertanyaannya? dibudidayakan di luar musimnya yaitu dilakukan penanamannya itu di media tanah. Senangkap saya seperti itu, Bu, waktu dijelaskan di PPT di YouTube. Apakah bukan seperti itu ya, Bu? Enggak, saya ini belum bisa memahami pertanyaannya itu begini. Di luar musim itu kenapa kok dilakukan petani dengan menggunakan media tanah? Apakah yang di luar musimnya itu yang menggunakan media tanah atau hidroponiknya? Hidroponiknya, Bu. Hidroponiknya beberapa tanaman dapat dibudidayakan di luar musim. Nah ini loh kok ada dilakukan petani dengan menggunakan media tanah. Ini yang saya jadi makanya saya perlu didiskusikan saja di daring ini karena saya nggak paham pertanyaannya. Jadi mungkin kalau tidak tanpa melihat penjelasan yang di dalam kurung itu, pertanyaannya hanya salah satu kelebihan hidroponik bisa dapat dibudidayakan di luar musim gitu ya. Apa seperti itu? Iya, Bu, benar. Ya, jadi karena apa ya? Karena hidroponik ini menggunakan media air utamanya ya, media air, maka kapanpun ini bisa dibudidayakan, gitu ya. Tentunya hidroponik itu lingkungannya juga berbeda dengan kalau kita ini saya imajinasi saya adalah media tanah itu di lahan ya, di lahan terbuka. Nanti kalau kurang tepat mohon saya diberitahu. Jadi, kalau media tanah itu yang dimaksudkan adalah di lahan terbuka, maka musim di sini bisa dikaitkan dengan cuaca, gitu ya. Apakah dia musim kemarau, musim hujan, gitu ya. Sehingga kalau hidroponik itu bisa di luar musim itu karena hidroponik bisa dilakukan di dalam ruang, ya, bisa dilakukan di dalam ruang sehingga tidak terpengaruh oleh iklim. Ya, ini sepenangkap saya pertanyaan ini penangkapan saya seperti itu sehingga yang dimaksud di luar musim di pertanyaan ini adalah kelebihannya adalah itu tadi karena hidroponik itu bisa dilakukan di dalam ruang atau greenhouse yang dia bisa tidak terpapar langsung oleh intensitas cahaya yang tinggi, misalkan dalam musim kemarau, kemudian curah hujan yang tinggi, misalkan dalam musim hujan. Jadi itu. Nah, apakah itu yang dimaksud, Mas Ulisa? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, Bu, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian yang kedua, apakah hal tersebut juga berkaitan dengan stratifikasi dingin? Stratifikasi dingin atau hangat untuk mematahkan dormansi. Ini juga saya kurang jelas. Yang ingin ditanyakan Mas Ulisa ini apa? Karena stratifikasi itu adalah perlakuan untuk mempercepat atau membantu proses perkecambahan. Nah, hidroponik itu adalah menumbuhkan tanaman dengan media air. Nah, ini hubungannya apa ini antara stratifikasi dengan air hangat dan dingin dengan air yang dipakai sebagai media? Bagaimana? Keduanya berkaitan. Saya gimana? Ya, Bu, sebenarnya waktu saya melihat video di PPT Bu yang di YouTube itu dijelaskan yang kelebihan hidroponik itu kan dapat dibudidayakan di luar musim. Kemudian ada tulisan dapat dilakukan petani dengan menggunakan media tanah. Saya pikir itu di luar musim itu seperti jika tanaman ini sebenarnya itu dapat tumbuh subur di musim penghujan, namun ini dapat tumbuh
juga di musim kemarau melalui teknik hidroponik seperti itu. Jadi saya pikir itu untuk tanaman dapat ditanam secara hidroponik di luar musim itu juga dipengaruhi oleh stratifikasi dingin atau hangat pada bijinya, sehingga nanti dormansi internalnya itu dipatahkan, kemudian dapat ditumbuhkan di media hidroponik. Sepertinya saya salah menangkapnya, Ibu. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya, menurut saya ya. Karena stratifikasi itu adalah itu tadi membantu perkecambahan biji supaya perkecambahannya baik. Nah, seperti kelompok siapa ya kemarin yang bayam siapa? Kelompok 9 ya. Nah, kelompok 9 itu kan menggunakan bayam. Ya. Nah, kemudian dia dari biji berkecambah kemudian dilanjutkan dibudidayakan dengan hidroponik. Nah, ketika ini misalnya nih, ketika ada permasalahan dengan perkecambahan biji bayam, maka kita bisa melakukan stratifikasi. Tahap pertama dulu ya. Saya mengecambahkan bayam kok susah ya, gitu, kok tidak bisa muncul. Maka saya beri perlakuan stratifikasi dingin, entah itu panas, entah itu dingin gitu ya. Stratifikasi dingin atau hangat. Nah, kemudian ketika itu sudah berhasil, ini saya tidak tanam di tanah, tetapi saya tanam di hidroponik, gitu ya. Dan ini saya bisa lakukan pada kapanpun, gitu. Ya, mungkin penjelasan saya seperti itu, atau mungkin saya salah memberikan catatan di PPT ya. Jadi kalau saya menangkap pertanyaannya adalah dua hal yang berbeda. Jadi stratifikasi itu pada biji yang nanti akan menggunakan hidroponik atau tidak, itu bisa dilakukan stratifikasi dan bisa tidak melihat airnya ya. Ini mungkin agak apa bahasa Indonesia ya, agak jumbuh dengan air, sama-sama air ya. Tapi ini beda karena kalau hidroponik itu adalah dia sebagai media, kalau di stratifikasi itu dia sebagai pemicu untuk pecahnya dormansi. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Yudis terkait weak system. Nah, weak system ini disebutkan bahwa termasuk sistem pasif di mana larutan nutrisi bergantung pada serapan sumbu untuk penyaluran nutrisi ke bagian media tanam. Apakah berarti dalam peletakan tanaman, bagian akar tanaman harus bersentuhan secara langsung atau setidaknya memiliki jarak 1-2 cm dari keberadaan sumbu? Yudis bisa minta tolong share screen yang YouTube saya yang weak system ya. Di pause saja, nanti kita hanya perlu lihat gambarnya saja weak system itu bagaimana. Nah, ini ya. Jadi weak system itu adalah sistem hidroponik yang paling sederhana. Kenapa kok sederhana? Dikatakan paling sederhana. Kenapa? Kalau kita lihat gambarnya di sini. Karena tidak membutuhkan listrik, pompa, dan aerator, Ibu. Aerator, ya, tapi di situ ada air pump. Ada air pump. Ya, bisa tidak menggunakan air pump. Jadi sederhananya itu. Kemudian kalau kita lihat peralatannya itu sederhana. Ya, jadi, karena tidak butuh listrik, tidak butuh air pump tadi. Yang berikutnya adalah dia pasif. Gitu ya. Nah, karena pasif tidak membutuhkan sirkulasi air. Ya. Nah, bagaimana tanaman itu bisa mendapatkan nutrisi adalah dengan sumbu. Sumbu itu diharapkan menyerap air bersama nutrisi yang dibawa sampai ke bagian media tanah di atas bak air itu. Gitu ya. Nah, sehingga ini harapannya kita tidak perlu menyiram, ya, tidak perlu memberi air atau nutrisi dari bagian atas,
harapannya dengan media yang ada di bagian bawah dan dialirkan dengan menggunakan sumbu, ini tanaman bisa mendapatkan nutrisi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah harus berjarak dari sumbu gitu ya? Akar apakah harus berjarak dari sumbu gitu? Kalau dilihat gambarnya di sini itu tanaman yang kedua dari kiri itu jauh dari ujung sumbu gitu ya. Yang paling kiri itu dekat dengan ujung sumbu. Sebenarnya kalau kita lihat sistem WIC ini itu sebenarnya air yang diserap oleh sumbu itu sampai kemana sih? Sebelum diabsorpsi oleh air itu harapannya air itu sebelum diabsorpsi oleh akar tanaman. Harapannya air plus nutrisi itu sampai di mana? Jadi sebelum sebelum ke akar itu ada nutrisi sampai ke media terlebih dahulu. Ya, harapannya sampai ke media. Ya, jadi kalau sampai ke media, tentu dia harapannya bisa terdistribusi. Ya, terdistribusi. Nah, karena air dan nutrisi itu sudah sampai di media dan terdistribusi, maka berapapun jarak akar dari sumbu, itu harapannya bisa memperoleh nutrisi dan air. Ya, tetapi tentu kalau dilihat dari jarak, tentu mungkin ada perbedaan kecepatan, ya, perbedaan kecepatan perolehan. Kalau air dan nutrisi itu belum terdistribusi merata. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan dengan yang drop teknik ya, teknik tetes gitu. Kalau teknik tetes itu dia airnya dialirkan dari bagian atas, ya, diberikan dari bagian atas, diteteskan di dekat pangkal-pangkal batang tanaman. Gitu. Nah, kalau sumbu ini dari bagian bawah, gitu ya. Nah, bisa terbayang ya bedanya ya. Jadi harapannya sama, tujuannya sama, memberikan nutrisi melalui aliran air itu, tetapi caranya berbeda. Kalau yang weak system itu dia mengandalkan sumbu yang menyerap larutan nutrisi, sedangkan kalau yang teknik tetes itu memang diberikan selang-selang yang diharapkan meneteskan larutan nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Karena meneteskan itu tentu seperti infus gitu mungkin ya, bisa diatur sehingga tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga, sehingga memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Ya, itu gambar yang, coba kembali ke pertanyaannya apa tadi? Oh, tidak berjarak ya. Jadi apakah harus 1-2 cm ya. Jadi kalau larutan nutrisi yang sudah diserap itu sudah terdistribusi di media, ya harapannya semua akar tanaman yang ada di media itu bisa memperoleh nutrisi. Karena begini, biasanya jumlah sumbu itu bisa tidak sesuai dengan jumlah tanaman, gitu ya. Misalkan dalam satu media itu ada 4 tanaman, gitu. Tidak harus sumbunya itu 4 kemudian diletakkan di dekat masing-masing perakaran dari setiap tanaman, gitu. Tidak begitu. Kadang ada yang hanya di tengah saja, gitu ya. Satu sumbu itu sudah dirasa cukup untuk bisa mengalirkan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman di media itu. Gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, coba kembali ke Google Sheet-nya, Yudis. Apakah ada gangguan ini, Yudis, kok jadi terjeda? Mohon maaf, jaringan saya gangguan. Oh, di jurusan ya. Coba kembali ke Google Sheet, Yudis. Ya, jadi itu ya pertanyaan nomor 1 sudah terjawab saya rasa.
Kemudian yang kedua, apakah faktor pencahayaan atau siklus fotoperiode sama seperti dengan metode hortikultur secara konvensional, sehingga hanya mengikuti kondisi pencahayaan alami sekitar tanaman atau harus perlu juga untuk diatur secara manual dengan menggunakan sumber cahaya artifisial. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan kedua dari Yudis ini? Ya, silakan. Pendapat kalau yang saya baca ya kan hortikultura itu bisa di dalam rumah ya. Jadi untuk pencahayaan sendiri itu bisa diatur dengan lampu artifisial seperti lampu LED atau lampu neon itu. Nah, pencahayaan sendiri ini juga tentunya juga penting karena kan juga mengingat ya tanaman ini juga butuh intensitas cahaya untuk proses fotosintesis dan lain-lain. Jadi menurut saya untuk intensitas cahaya ini juga tetap diperhatikan walau baik itu di luar ruangan maupun di dalam ruangan untuk hidroponik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Afif. Jadi seperti halnya budidaya dengan metode konvensional, tentu cahaya, ya, karena bagi tanaman cahaya itu sangat penting untuk proses fotosintesis. Gitu. Jadi baik hidroponik ataupun bukan, cahaya itu dibutuhkan. Hanya mungkin intensitasnya berbeda, periode atau durasinya berbeda, ya, tergantung dari tanaman itu, gitu ya. Mungkin bisa dilihat di link itu rata-rata menyebutkan 8 jam sinar matahari, gitu ya. 8 jam sinar matahari itu kan berarti normal seperti halnya siang hari kan 8 jam ya. 16 jam gelap, 16 jam terang, 8 jam gelap. Tetapi kalau di hidroponik itu ada yang rata-rata 8 jam, gitu ya, 8 jam intensitas cahaya matahari. Ada juga yang mengatakan 3 sampai 4 jam saja, gitu. Nah, 3 sampai 4 jam saja itu menurut saya mungkin kalau tanaman yang memang perlu terpapar langsung. Terpapar langsung itu artinya dia tidak ada naungan, tidak ada atap, gitu ya. Mungkin bisa 3 sampai 4 jam saja. Setelah itu bisa diatur agar tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung, gitu ya. Tetapi kalau di dalam ruangan seperti greenhouse itu kan sebenarnya sudah mengikuti kondisi alami ya. Hanya memang intensitasnya dikurangi karena ada atap, ya. Entah atap itu berupa kaca atau mungkin ditambah dengan paranet yang hitam seperti kalau menanam anggrek itu budidaya itu kan intensitas cahayanya akan berkurang, gitu. Tapi pada prinsipnya intensitas cahaya itu tetap dibutuhkan walaupun bisa juga menggunakan sumber artifisial seperti tadi yang disampaikan Afif. Itu Yudis. Ya, kalau kita melihat di referensi-referensi itu ada yang memang hidroponik itu dalam satu ruangan yang luas, gitu ya, sehingga ini lebih aman, gitu. Kenapa dikatakan hidroponik itu lebih sehat, lebih aman? Karena semuanya terkendali, terkontrol, ya. Kalau memang itu dalam satu industri yang semuanya kondisi pertumbuhannya sudah dijamin berkualitas baik tanpa ada gangguan cuaca, gitu ya. Tetapi berbeda kalau hidroponik itu masih juga ditumbuhkan di lingkungan yang terbuka, ya, maka sangat mungkin terserang penyakit, terserang hama, gitu, sangat mungkin, masih mungkin, gitu. Karena hujan, kemudian karena ada tambahan air hujan, maka rasio nutrisi yang ada di media hidroponik pun konsentrasinya akan berubah, gitu. Sehingga itu yang menjadi tidak stabil, ya. Bisa kondisinya bisa berubah-ubah apabila memang tidak ditumbuhkan pada kondisi yang terkontrol. Tetapi apabila semua itu sudah dikontrol, maka ya namanya sudah terkontrol, ya, semua sudah diatur, nutrisi, kapan dia listrik harus mati, kapan harus nyala, kapan
pencahayaan itu harus ada, kapan harus gelap dan seterusnya itu sudah diatur sedemikian rupa, maka tanaman hidroponik, tanaman organik itu biasanya memang kualitasnya lebih baik. Gitu. Itu saya rasa jawaban saya, Yudis. Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi, pertanyaan yang lain. Permisi Bu, saya mau bertanya lagi, tapi ini lebih ke pertanyaan konteksnya Mbak Ulisa terkait hidrogel, kalau boleh. Ya, silakan. Ya, saya sih sempat coba menggambarkan terkait pergerakan air hidrogel ke akar. Itu kan jadi kalau dari penjelasan Ibu sama teman-teman kan, jadi hidrogel itu kayak menyerap air, jadi kesimpan dan sebagian kan tertinggal di luar ya. Dalam artian itu nggak full semua keserap ya Bu, jadi ada yang tertinggal. Nah, itu kalau misalkan akar di daerah hidrogel itu otomatis kan itu dia di dalam hidrogel, Bu. Artinya kan kalau mau bergerak kan sudah terjadi osmosis ya Bu ke bagian akar, itu artinya akar itu jadi harus bersentuhan langsung dengan hidrogel kalau secara kasarannya itu, biar air dari hidrogel di dalam itu bergerak berosmosis ke dalam akar itu, atau bagaimana ya? Saya masih agak susah untuk menggambarkan dalam kepala saya imajinasinya Bu. Ya, kembali lagi pertanyaan saya tadi. Saudara sudah terbayang ya hidrogel untuk hidroponik itu bagaimana? Jadi butiran-butiran gel gitu ya, yang dia menyerap air sehingga menyediakan air di sana. Nah, butiran-butiran itu seperti halnya kalau kita meletakkan batu gitu. Jadi bukan gel seperti kalau kita bikin puding gitu ya, satu rata begitu, kemudian akarnya di situ dimasukkan, tidak. Jadi dia di antara bit atau butiran-butiran gel itu. Nah, apakah harus melekat? Apakah harus terjadi osmosis? Ya, proses osmosis itu tetap berlangsung karena masuknya air dari lingkungan eksternal akar ke dalam sel akar itu secara osmosis. Ya. Jadi itu tetap. Sehingga bagaimana pergerakan air? Nah, kalau akar itu, ini juga imajinasi ya, kalau akar itu bersinggungan dengan permukaan hidrogel yang dia menyediakan banyak air, maka air itu tentu bisa tertarik ke dalam sel akar. Kenapa kok bisa tertarik ke dalam sel akar? Karena ada aliran transpirasi. Ya, aliran transpirasi itu kan salah satunya juga berperan untuk menggerakkan air dari sel akar yang paling bawah ke atas. Nah, air yang ada di sel-sel akar itu asalnya dari mana? Dari luar. Bagaimana dia masuk secara osmosis? Nah, ini karena ikatan, nah ini jadinya kuliah fistum lagi. Karena ikatan molekul air itu sedemikian kuatnya, maka satu molekul dia akan menarik molekul yang lain. Satu molekul menarik molekul yang lain. Jadi seperti rantai sehingga osmosis itu akan terjadi secara terus-menerus. Nah, kembali lagi mungkin pertanyaannya apakah jawaban saya itu sudah menjawab pertanyaannya atau ada hal lain gitu ya. Bayangan saya di situ masih bingung bagaimana aliran air dari hidrogel ke akar. Apakah seperti itu? Sebenarnya sudah terjawab Ibu, cuman agak susah membayangkan dari dalam itu melewati membran si pelapis hidrogel itu menuju ke akar itu yang tadi saya sempat agak susah membayangkan. Tapi tadi dari penjelasan mungkin kalau secara kasar sudah bisa didapatkan kok dari itu kalau dari pandangan saya. Iya. Begini saja, sama halnya dengan kalau kita meletakkan hidrogel yang sudah menyerap air, ya kita letakkan saja begitu. Lama-lama kan dia akan mengering. Karena apa? Karena airnya hilang. Nah itu kan sama saja pergerakannya, air itu pergerakannya ke akar atau hilang, menguap seperti biasa seperti itu. Kalau kita coba sih saya kepengen tahu hidrogel itu pergerakan airnya bagaimana. Kita letakkan beberapa waktu loh, kok lama-lama mengecil gitu, lama-lama kok tidak berair lagi. Nah itu kan berarti ada pergerakan air keluar dari butiran-butiran hidrogel itu. Nah kalau di dekat butiran hidrogel itu ada akar, nah airnya itu yang dimanfaatkan oleh akar. Jadi pergerakan air di hidrogel itu yang dimanfaatkan oleh akar. Nah, ketika kita lihat misalkan seminggu, oh sudah berkurang nih, saya perlu tambah lagi air. Nah, dia mengikat lagi air, gitu kan?
mengikat lagi air, menyediakan air lagi untuk akar itu, untuk beberapa waktu, untuk bisa diserap oleh akar tumbuhan itu. Itu menurut saya ya, yang bisa saya tambahkan. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita kuis seperti janji saya kemarin, saya jujur minggu yang lalu saya lupa kalau harus menyiapkan kuis ya. Tapi sebelum kuis ini saya ingin ada informasi ini ya. Ini kan mahasiswa semester 6 ya. Bentar. Ini ada informasi dari teman di jurusan kimia bahwa kalau nggak salah kemarin ada yang dari Blitar ya asalnya ya. Atau di kelas ini atau kelas lain ya, yang dari Blitar. Iya, saya dari Kabupaten Blitar. Siapa? Alfi Suraya. Siapa? Alfi Suraya. Pas dihitung tadi nggak dengar siapa yang dari Alfi, Ibu. Alfi Suraya. Oh, Alfi Suraya. Ya, ini ada informasi bahwa di Blitar itu ada usaha ya, ingin atau sedang melakukan percobaan pada tanaman padi di beberapa lahan dengan sistem organik gitu ya. Nah, sebentar ini saya bacakan. Sekedar info saja ya, mungkin tidak harus sekarang, mungkin nanti akan mungkin tertarik gitu ya. Jadi ini kami saat ini ongoing sedang membuat demplot tanaman organik ya. Kemudian dia menggunakan starter mikroba dan saat ini sedang dicobakan pada tanaman padi. Nah, tanaman padi ini ditumbuhkan pada 3 lokasi. Ada lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan umur panennya berbeda. Ya, yang satu umur 40, ada yang satu umur 25. Nah, ini insya Allah 15 hari lagi itu panen. Gitu ya. Nah, beliau menawarkan akan sangat senang sekali apabila ada mahasiswa yang membantu. Membantu itu maksudnya membantu untuk meneliti, mengkonfirmasi bagaimana perlakuan-perlakuan yang diberikan itu terhadap kalau saya, karena saya kemarin itu saya berbicaranya dari orang fisiologi tumbuhan, maka saya bilang saya tertarik untuk melihat respon tanaman gitu ya. Sedangkan teman-teman dari kimia itu lebih melihat bagaimana senyawa kimianya dan produk yang lain, gitu saya tidak paham. Nah, ini hanya saya sampaikan saja, mungkin ada yang tertarik nanti mahasiswa untuk bisa belajar ya, mungkin PKL juga bisa atau penelitian juga bisa, tetapi untuk sementara ini lahannya memang masih ada di Desa Bendosari, Kabupaten Blitar. Gitu. Jadi kalau rencananya sih beliau katanya nanti akan memungkinkan kalau bisa membuka lahan di Malang, tapi kapan saya belum tahu juga. Gitu ya. Jadi ini sekedar informasi saja. Mungkin tertarik dengan hidroponik, mungkin tertarik dengan tanaman organik, gitu ya, yang yang bisa dilakukan di dekat rumah, misalkan di daerah Blitar ataupun yang bukan daerah Blitar, mungkin bisa nanti bisa mencari info lebih lanjut, gitu ya. Ya, itu info dari saya. Baik, sekarang bisa stop share. Siapa? Yudis. Sekarang saya sharekan linknya untuk kuis.